Assalamualaikum Bang Non. Moga pada sehat-sehat semua ya. Ketemu lagi nih ame kita di Cerita Podcast Nyok Kita RB Balai Besar POM di Jakarta. Seperti biasa nih, biar tetap semangat, Aye pengen ngasih pantun nih buat Bang Non semua. Jalan-jalan ke Palembang, jangan lupa beli empek-empek. Sambut hari dengan gemilang bersama teman penuh semarak. Siapa nih yang doyan kulineran? Pastinya pada doyan dong ye. Apalagi kalau ditraktir ame temen. Bisa numpang makan gratis deh. Hihi. Nah, kebetulan nih Bang Non, pada podcast kali ini kita pengen ngomongin seputar makanan. Cuman kali ini kita bukan pengen review tempat makanan yang enak sekaligus asik buat nongkrong Bang Non. Kita pengen bahas seputar bahan berbahaya yang biasa ditemuin dalam makanan. Banyak loh Bang Non, pedagang bandel yang masih suka nambahin bahan berbahaya kayak formalin, boraks, metanyl yellow, rhodamin B dalam makanan. Kita juga gak mau kan badan kita jadi sakit gara-gara makanan yang isinya ada bahan berbahaya begituan. Nah, sekarang Nyok, kita mulai aja cerita podcastnya dengan judul Jangan Jajan Sembarangan. Wah, Nyak bekelin Aye nasi uduk ame semur jengkol. Tahu aja nih Nyak, makanan kesukaan Aye. Oja, aku lihat kamu bawa bekal makan siang terus tiap hari. Abisnya Nyak doyan masak, Pi. Wah, asik dong. Kalau aku biasanya lebih suka jajan. Mamaku nggak sempat masak kalau pagi-pagi, soalnya udah berangkat kerja duluan. Aye juga suka jajan sih sebenarnya. Tapi Nyak lebih sering bekelin makanan buat Aye. Hitung-hitung berhemat lah. Duit Aye kan jadi bisa buat ditabung. Tapi keseringan makan jengkol nanti bikin napas bau loh. Nanti takutnya teman-teman sekelas keganggu. Tenang aja Pi, semur jengkol buatan Nyak Aye kagak bikin bau dah. Kalau kata babe Aye sih, serasa makan steak. Ya tetep aja beda Ojal. Nyak Aye dulu pernah sekolah tata boga. Jadi yang namanya urusan masak-memasak, Nyak Aye jagonya dah. Apalagi kalau bikin nasi uduk ame semur jengkol. Kalau lagi ada acara di kelurahan, Bu Lurah biasanya minta dibuatin pesanan nasi uduk ame semur jengkol. Kalau katanya sih, resep masakannya udah turun-temurun dari keluarga. Babe Ayah aja doyan banget makan nasi uduk ame semur jengkolnya Nyak. Dan pastinya masakan Nyak kagak pakai bahan-bahan kimia yang berbahaya, macam formalin, boraks, kuning metanil, ame rhodamin B. Pi, ngomong-ngomong, kamu udah tahu belum kalau hari ini sekolah kita bakalan kedatangan tugas BPOM? Enggak, kamu dapat info dari mana? Semalam sih babe Aye yang ngabarin. Katanya mau ngasih edukasi seputar pangan dan jajanan aman. Berarti bapak kamu datang ke sekolah juga dong? Kagak Pi, babe Aye udah ada tugas penindakan. Nah, kamu kan suka jajan tuh. Kayaknya kamu tahu deh makanan apa aja yang aman buat dikonsumsi, ame yang kagak. Iya juga sih. Aku jadi harus lebih hati-hati lagi kalau mau jajan. Iya Pi, pokoknya jangan jajan sembarangan dah. Badan Pengawas Obat dan Makanan punya program yang namanya Program Keamanan Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah atau PJAS. Tujuannya nih meningkatkan pengetahuan keamanan pangan komunitas sekolah melalui pengenalan pangan aman. Mensosialisasikan konsumsi pangan aman dengan memperhatikan informasi nilai gizi pada pangan olahan. Terus, mendorong kemandirian komunitas sekolah dalam mewujudkan budaya pangan aman dengan menerapkan ceklik. Apa itu ceklik? Ceklik kepanjangannya cek kemasan, label, izin edar, dan
kedaluarsa. Novi, Rojali, Ibu minta tolong ya untuk persiapan acara PJAS nanti. Apa yang harus kami bantu, Bu? Nanti ajak teman-temanmu supaya kalian dapat informasi mengenai seputar pangan dan jajanan aman. Saya lihat masih ada yang suka jajan sembarangan. Ibu khawatir aja kalau kalian jajan makanan yang mengandung bahan berbahaya. Iya Bu, kami siap membantu. Bapak saya udah sering ngingetin saya supaya jangan jajan sembarangan. Baiklah kalau begitu, kalian juga boleh bawa bekal dan jajanan kalian untuk nantinya diuji oleh petugas BPOM. Selang beberapa jam kemudian, petugas BPOM akhirnya tiba di sekolah, lengkap dengan mobil laboratorium kelilingnya. Juga atribut-atribut seputar informasi mengenai PJAS. Teman-teman dan guru-guru juga udah pada ngumpul di aula sekolah. Selamat siang Bapak Ibu Guru dan anak-anak sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kali ini kita akan sosialisasi mengenai program keamanan jajanan anak usia sekolah atau biasa disingkat PJAS. Jadi, tujuan diadakan PJAS ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman komunitas sekolah terkait pangan aman, informasi nilai gizi, dan juga ceklik. Maka dari itu, kita harus selalu cermat dalam membeli produk makanan, terutama jajanan sekitar yang biasa kita konsumsi. Karena menurut survei, jajanan pangan siap saji menjadi penyebab kedua tertinggi KLB keracunan pangan. Dan sepanjang penelusuran kami, masih ditemui produk makanan yang mengandung bahan berbahaya seperti formalin, boraks, metanil yellow, dan rodamin B. Sebagai informasi, formalin merupakan pengawet spesimen dan dilarang untuk digunakan pada makanan. Produk yang biasa kami temui mengandung formalin diantaranya adalah mie basah, tahu, produk ikan, dan ayam segar. Di mana para pedagang nakal biasanya sengaja menambahkan formalin agar produknya awet, tidak cepat membusuk, dan tahan disimpan dalam waktu yang lama. Kemudian, boraks yang merupakan bahan pengenyal juga dilarang untuk digunakan dalam makanan. Contohnya, bakso, kerupuk gendar, dan lontong. Pewarna tekstil seperti metanil yellow dan rodamin B juga dilarang untuk digunakan. Misalnya, minuman berwarna, gulali, dan kerupuk. Wah, ngeri juga ya. Terus, gimana kita bisa tahu kalau makanan yang kita konsumsi diduga mengandung 4 macam berbahaya itu? Untuk mie basah yang berformalin, ciri-cirinya tidak lengket, tidak mudah putus, dan tampilannya lebih mengkilap. Sementara untuk tahu sendiri, ciri-cirinya tidak mudah hancur ketika ditekan. Sementara untuk produk ikan dan ayam segar, patut dicurigai bila tidak dikerumuni oleh lalat. Selain itu, umumnya, pangan yang mengandung formalin biasanya mempunyai bau khas kimia dan awet disimpan lebih dari 24 jam pada suhu kamar. Untuk pangan yang mengandung boraks, misalnya mie basah, bakso, lontong, cilok, dan otak-otak, ciri-cirinya memiliki tekstur yang sangat kenyal, tidak lengket, dan tidak mudah putus. Contoh lainnya seperti kerupuk rambak dan gendar, memiliki ciri-ciri terasa getir di lidah. Bagaimana ciri-ciri makanan yang mengandung pewarna tekstil seperti rodamin B dan metanil yellow? Warnanya terlihat begitu mencolok dan cenderung berpendar. Selain itu, banyak memberikan titik-titik warna yang tidak merata. Biasanya banyak ditemui pada kerupuk, terasi, gulali, dan sirup berwarna. Apa saja dampak yang ditimbulkan kalau kita mengonsumsi makanan yang mengandung 4 bahan berbahaya tersebut? Formalin dapat menimbulkan iritasi saluran pernafasan, reaksi alergi, merusak fungsi hati, jantung, otak, ginjal, dan juga syaraf. Jika dikonsumsi jangka panjang, dapat menyebabkan kanker. Untuk boraks, efeknya dapat menimbulkan iritasi pada saluran pernafasan, kulit dan mata, mual, serta juga pusing. Dan apabila dikonsumsi dalam waktu jangka panjang, dapat menimbulkan kerusakan ginjal, kegagalan sistem sirkulasi akut, bahkan kematian. Pewarna tekstil seperti rodamin B dan metanil yellow juga dapat memberikan dampak buruk terhadap kesehatan.
Di antaranya bisa menyebabkan iritasi pada saluran pencernaan. Selain itu, jika dikonsumsi jangka panjang dapat menimbulkan gangguan fungsi hati dan kandung kemih, bahkan sampai dapat menyebabkan kanker. Jadi pada dasarnya kita harus lebih cermat lagi dalam mengonsumsi makanan. Hindari makanan yang berisiko menimbulkan penyakit. Selain itu, perhatikan juga mutu dan kebersihannya. Wah, bermanfaat sekali informasinya. Kebetulan saya suka jajan bakso, mie pangsit, gorengan, sama minuman berwarna. Lalu, apa tips untuk memilih PJAS yang sesuai dan aman untuk kita? Pertanyaannya akan dijawab setelah kita break ya. Nah, Bang Non, kita semua mesti cermat ya dalam memilih makanan buat dikonsumsi. Dari cerita tadi udah dijelasin tuh kalau makanan yang mengandung formalin, boraks, methanol yellow, dan rodamin B memberi dampak negatif buat kesehatan kita. Terus gimana dong tips untuk memilih makanan yang aman untuk kita, terutama anak-anak sekolahan nih ya? Stay tune di part berikutnya ya.